Halo teman-teman, kembali lagi di Belajar Coding, channelnya mengcoding asik dan menarik. Sama saya Ahmad Hadim. Video kali ini saya akan melanjutkan video materi sebelumnya, yaitu tentang kode enecder, tentang views. Penasaran? Simak saja video berikut. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang view. Di sini kita masuk ke folder root php yang ada di config. Kalian lihat di sini saya sudah menghapus yang namanya router yang terdahulu. Itu karena routernya coba-coba. Sekarang kita akan masuk ke materi view. Kalian silakan hapus routes yang lainnya. Nah, sebelumnya kalian masuk ke controller. Di sini kalian bikin new file baru. Namanya adalah pages.php. Nah, isi dari pages ini kalian bisa copy dari home php, dari controller. Nah, kalian klik. Nah, ini kalian bisa klik copy paste. Nah, ini fungsi jawabannya kalian bisa hapus, kalian save. Nah, di sini terlihat bahwa pages ini memiliki sintak yang sama. Dia akan mereturn view dari welcome message. Nah, kita coba pertama hapus dulu ini home-nya. Kita ganti, itu namanya adalah pages. Usahakan kelas ini sama namanya dengan file kita. Nah, kita save, kita coba kita ganti dengan, yaitu namanya dengan echo hello world. Save. Kita coba lihat di sini. Pages. Nah, terlihat kan? Sudah aktif. Lalu rencananya kita akan membuat suatu tampilan di view, yaitu tentang mengisi index dan about. Nah, ini kita lihat di sini, kita ubah ke return view. Namanya adalah, misal nanti kita adalah di sini adalah index, kita kasih home. Kita bikin fungsi baru lagi, klik function, namanya function namanya adalah about. Nah, enter, return view sama, namanya adalah about. Nah, save. Kita lihat di view kita. Nah, kita kasih new file terlebih dahulu. Namanya adalah home php. Nah, kita beri HTML di sini. Spasi. Kalian bisa klik ini tanda seru, lalu tab. Nah, kita beri H1, namanya hello world. Lalu title-nya di sini adalah kita ganti, namanya adalah belajar coding. Kita save, Ctrl S, lalu kita masuk sini. Coba, dia berhasil. Karena di sini kurang rapi ya, kita coba kasih di sini folder baru, yaitu namanya adalah pages. Kita drag ke sini, di move saja. Lalu jangan lupa kembali lagi ke controller pages. Kalau misalnya kita sudah memindah ke folder pages, kita lihat di sini dia akan terjadi error. Nah, alasannya karena dia hanya memanggil view yang ada filenya bernama about, atau view yang namanya home pada index. Namun di sini view tidak ada file yang bernama home maupun about, karena view home ini berada di folder pages, berada di lagi folder views. Jadi kita harus mengasih pages
homes, dan ini nanti pages about. Kita save. Pages ini kita bikin lagi namanya about PHP. Kan bisa copy di sini ke halaman about. Save juga. Kita masuk lagi, kita coba refresh. Nah, berhasil. Nah, kita kalau mau masuk ke about bisa. Nah, sama kan? Ya, terlihat di sini about-nya sama hello world. Coba kita ganti about-nya, kita ganti jangan hanya sama, kita kasih paragraf misal yaitu lorem. Nah, kita save. Nah, ini cukup panjang ya. Nah, save. Lalu kita masuk lagi, kita refresh. Nah, sudah ada pagesnya. Nah, rencananya kita akan mau memberikan bootstrap pada kedua halaman itu. Nah, kalian masuk aja ke get bootstrap, lalu ke documentation, lalu starter template-nya kalian copy. Di sini kita kalian copy, kita timpa saja Ctrl A, Ctrl V sama Ctrl A, Ctrl V untuk home dan about. Nah, untuk about kita coba ganti-ganti terlebih dahulu. About titelnya kita ganti yaitu misal about me. Enter. Ya, terus lalu berikutnya di sini juga about me. Lalu di sini tab P kasih lorem. Kita save. Lalu ke home, jangan lupa kita kasih di sini bisa belajar coding. Di sini kasih hello world aja gak apa-apa. Save. Kita lihat di tempat kita sudah. Lalu kita coba hapus ke indeks, sudah. Ya, bagus untuk kita sudah menggabungkan dengan get bootstrap. Lalu rencananya di sini kan ada head dan nanti ada footer. Nah, rencananya di view pages ini hanya terisi ini isinya saja tanpa memberikan head ataupun footer. Sama pula di about. Kita akan melakukan hal yang sama dengan home. Ya, kita akan membuat suatu view folder baru, yaitu misal kita buat layout. Nah, di sini layout kita kasih header.php, lalu satunya adalah footer.php. Nah, about-nya ini kita cut saja, misal about ini dari body sampai atas kita cut, lalu kita masukkan ke header, kita save. Nah, lalu sama di home PHP nya ini kita hapus saja bodinya. Nah, caranya di header ini kita sudah ngasih itu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk footer kita ambil di sini, kita cut, kita taruh ke footer. Nah, save. Oh, salah teman-teman. Kita ambil dari sini saja, kita ambil dari sini dan cut, lalu taruh footer, taruh P. Nah, simpan. Nah, itu kita sudah membuat file baru header dan footer PHP. Ya, begitu teman. Nah, lalu kita coba masuk ke pages. Ya, karena kita sudah memisahkan antara view pagesnya ini karena ada header dan footer, maka kita akan beri fungsi baru. Maksud saya ini returnnya kita ganti menjadi echo, karena kita tidak bisa membuat panggilan sebanyak 3 kalau kita menggunakan fungsi dari return. Nah, kita coba echo view, kita sama echo view, tempatnya adalah layout yaitu header. Nah, kita save, kita bikin yang sama di sini, echo view juga, bisa kasih layout untuk footernya, footer.
kita save. Kita sama lakukan hal yang sama untuk index. Kita kasih echo, lalu kita kasih ini juga untuk foldernya. Kita save. Nah, ini kita sudah buat ini ya. Coba kita lihat di sini. Refresh. Oh, tidak ada masalah. Coba kita hapus. Ini di sini adalah pagesnya adalah index. Coba kita tidak pakai ini. Apakah bisa? Kita save, lalu kita refresh. Oh, masih bisa juga. Oh, kembali lagi kan ke pages home-nya. Nah, karena home-nya adalah ini, maka yang dipanggil adalah itu tadi. Nah, rencananya kita mau menggunakan footernya juga, teman-teman. Nah, kita save, lihat. Nah, sudah ada. Itu teman-teman. Sebenarnya dalam fungsi seperti ini frameworknya ada tersendiri, namun itu adalah materi dari view layout. Nah, kita akan bahas pada video yang akan datang. Kita hanya coba bahwa ketika kita manggil seperti ini ternyata bisa seperti itu, teman-teman. Walaupun ini adalah kurang sesuai dan kurang benar. Nah, berikutnya kita akan mencoba memberikan suatu navbar pada tampilan kita ya. Kita masuk ke Bootstrap, kita klik cari navbar. Navbar. Nah, ini ya, ini drop down kita gak usah, kita pakai yang biasa-biasa saja. Nah, yang ini kita copy, lalu kita masuk ke codingan kita masuk ke header. Nah, di bawah body kita simpan ya. Kita di sini bikin suatu kontainer, yaitu namanya container. Nah, div ini kita hapus, kita cut, kita taruh di sini, kita save, lalu kita hapus daerah sini. Nah, ininya kita berikan nama jangan navbar, bisa belajar coding. Lalu di sini kita kasih home, benar. Lalu kita di sini beri misal adalah roots kita. Lalu di sini kita kasih ganti yaitu about. Lalu di sini kita coba mau panggil yaitu pages, lalu about. Nah, di sini kita kasih kontak ya, teman-teman. Nah, sini kita save, lalu kita lihat. Nah, oh, ini spannya kita hapus saja kali ya, nggak perlu, nggak apa-apa. Kita save, lalu kita coba masuk ke sini. Nah, ada kan? Tuh, kita sudah membuat navbar. Nah, kita coba klik home. Oh, home-nya masih masuk ke dalam sini. Nah, caranya bagaimana untuk mengatasinya? Tentu saja kita masuk ke roots kita. Kita masuk ke roots, cari roots. Nah, di sini kita ganti yaitu tadi namanya adalah pages. Kita save, kita coba refresh, sudah masuk. Kalau home gini, kalau about adalah gini. Nah, sudah jalan kan, teman-teman? Nah, seperti itu. Nah, sudah jalan. Lalu lanjutnya kita masuk ke sini. Kita beri yaitu namanya adalah ya $data sama dengan ini. Kita akan mau memberikan suatu mengganti yang ada di sini menjadi seperti ini. Caranya adalah ketik title, lalu misal namanya adalah belajar. Nah, di sini kasih home, belajar coding. Nah, ini kasih koma,
Nah, di sini kita berikan yaitu namanya $data. Save. Kita masuk ke fungsi indeks yaitu adalah home. Nah, kita masuk ke home. Oh ya, kita masuk ke headernya. Ini sudah ditaruh ke header. Nah, di headernya ini kita beri itu namanya seperti ini. Atau titelnya kita ubah seperti ini, teman-teman. Dari awal ya. Itu buka tutup ini. Lalu kita kasih yaitu namanya dollar title ya, sama dengan dollar title titik koma lalu tutupnya. Ya, kita save. Kita masuk ke sini, kita refresh, sudah jadi ini. Sedangkan di about kita lihat masih error karena dia mengira tidak tahu apa ini artinya. Ya, kita juga beri pagesnya sama di about juga. Kita paste, lalu kita sini kasih juga koma yaitu $data. Kita save, kita lihat, kita refresh. Nah, sudah berhasil. Nah, begitu teman-teman. Oh, ini kita ganti, jangan home, kita kasih about. Nah, kita coba refresh, save. Kita lihat di sini about. Kalau kita home, dia home. Kalau kita klik about, dia about. Nah, seperti itu teman-teman cara penggunaan. Nah, seperti itu teman-teman cara penggunaan dari pengubahan ini pada Visual Studio Code kita. Begitu teman-teman, materi pada view kali ini. Kita akan lanjut pada view layout. Kita akan mencoba membetulkan ini ya, karena ini harusnya masuk ke video yang akan datang. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.